Jadi MK itu, Sobat Era sekalian, bukan mempermasalahkan apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang dipermasalahkan itu adalah soal kecurangan. B. Kerancuan hukum dan tidak kepastian hukum di Indonesia. Prof. Refli Harun sendiri sudah mengatakan berkali-kali lewat berbagai media YouTube channel bahwa ruling pengadilan itu harus ada 3 unsur, yaitu unsur kemanfaatan atau manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kasus keputusan MA nomor 44 tahun 2019 ini, Prof. Refli Harun, Prof. Yusril Ihsa Mahendra, dan beberapa pakar hukum dan pengamat politik lainnya mengatakan bahwa keputusan MA nomor 44 tahun 2019 ini tidak ada impact, tidak ada sangkut pautnya, tidak sanksi hukum, tidak ada konsekuensi hukum terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 karena alasan antara lain di bawah ini. Keputusan MA sudah terlambat. 2. Kemenangan JKW Ma'ruf sudah diputuskan oleh MK. Gugatan PS Sandi sudah ditolak MK. Keputusan MA ini bersifat normatif, prospektif, progresif. Luar biasa ya. 5. JKW Ma'ruf menang di atas 50% di 21 provinsi dengan suara terbanyak meski ada yang kalah di bawah angka 20%. Dan dengan hasil Pilpres yang penuh kontroversi, fraudulent, hitungan yang compang-camping, morat-marit, hitungan yang tidak sinkron di situng KPU. Wah, bilang sinkron ya, saking marahnya sinkron. Perbedaan yang jauh antara jumlah suara Pilpres versus Pileg dan KPU tidak berani melakukan forensik audit. Wah. Ya ini dia mengatakan sesuatu hal yang juga saya pribadi juga protes ya, yang juga saya kritik. Jadi tidak ada masalah ya. C. Sekarang di mana kerancuan hukum dan tidak adanya kepastian hukumnya? Wah, lah ini yang menarik ya. Dalam dunia hukum dan landasan hukum ada 3 unsur basic keadilan. 1. Wah, luar biasa. All citizens are presumed innocent until proven guilty under the rule of law with due process and fair trial. Ini landasan hukum pertama. Waduh ya. Jadi semua warga negara dianggap tidak bersalah sampai kemudian terbukti bersalah ya. Setelah ada ketentuan hukum dengan proses yang fair dan final ya. 2. Semua citizen yang melakukan tindakan melawan hukum, melanggar hukum, undang-undang atau konstitusi harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku lewat proses pengadilan secara fair dan adil. Ini landasan hukum kedua. Tidak ada masalah ya 1, 2 ini. Kemudian 3, the punishment meets the crime. Artinya, sanksi hukum atau konsekuensi hukum harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Committed. Nggak ada masalah juga ya. Jangan-jangan dia berpikir judicial review itu kejahatan. Dengan 3 unsur di atas, kita akan mengukur semua ruling MA dan MK di Indonesia. Khususnya ruling MA nomor 44 tahun 2019 yang kita perdebatkan saat ini satu persatu dan point by point. Luar biasa ya. Padahal dia tidak memperdebatkan point by point karena dia tidak membaca putusan Mahkamah Agung itu. This okay. It's odd, rancu dan pendapat hukum yang ngawur membuat tidak adanya kepastian hukum. Bila keputusan MA nomor 44 tahun 2019 itu tidak sanksi hukumnya, tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak bisa diterapkan, tidak bisa diimplementasikan, bersifat normatif, prospektif, progresif ke depan, tidak bisa retroaktif karena keputusan MA itu sudah terlambat, sudah kadaluarsa. JKW Ma'ruf sudah terlanjur dilantik, sudah diputuskan oleh MK. What the hell? Luar biasa ya. Itu keadilan hukum model apa? Pelanggar hukum dan constitution has no consequences, no punishment, and the criminals walk away with freedom and want.
Luar biasa, siapa yang melakukan kriminalitas ya? Nah, ini persoalannya. Kok ada keadilan itu menjadi gugur, batal, terganggu, tidak bisa dilaksanakan karena pengadilan bikin ruling terlambat. OMG, oh my God. Oh, jadi tindakan kriminal dan pelanggaran konstitusi itu ada deadline atau ada kadaluarsanya gitu? No freaking way. Proses pengadilan itu takes time. Bisa jadi hakim pengadilan kena pengaruh penguasa, kena suap dan juga bermain politik. Jadi jangan jadikan keterlambatan ruling judicial system sebagai excuses untuk tidak menegakkan keadilan. Memberi kepastian hukum dan manfaat hukum, itulah justice. Ya, apa masalahnya dengan ini? Oke, kita baca lagi ya. No wonder banyak negara dan investor asing komplain tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Wah, lagi-lagi investasi ya. B, faktanya, ruling MA nomor 44 tahun 2019 itu masih tetap bisa dieksekusi, bisa dijalankan, bisa diimplementasikan untuk menegakkan keadilan, memberi manfaat dan kepastian hukum, di mana yang salah tetap harus kena punishment that meet the crime. Itulah yang disebut equality under the rule of law. Tinggal mereka mau enforcing keputusan MA nomor 44 tahun 2019 itu atau tidak. Sobat era sekalian, kalaupun putusan MA itu mau di-enforce oleh KPU ya, karena dianggap ada ruling MA, maka tidak berpengaruh terhadap hasil pemilunya tetap. Karena kemenangan Jokowi Ma'ruf itu selain 50% plus 1 juga sudah melebihi requirement, persyaratan persebaran. Jadi apalagi yang dipersoalkan? Jadi baik dia berlaku secara retroaktif maupun secara prospektif, maka memang tidak ada lagi pengaruhnya terhadap kemenangan. Kecuali kalau kita mau bermain formalitas. Apa itu formalitasnya? Ditetapkan kembali kemenangannya. Lah, kenapa harus ditetapkan kembali? Karena undang-undang ini tidak workable. Maksudnya tidak workable adalah dia tidak bisa lagi menghalangi kemenangan tersebut. Karena kalaupun diterapkan, maka Jokowi Ma'ruf tetap menang. Kira-kira begitu. Lalu, apa lagi persoalannya? Apakah kita mau mengulangi lagi proses penetapan kembali? Setelah penetapan kembali, lalu gugatan ke Mahkamah Konstitusi lagi, lalu pelantikan presiden lagi. Waduh, kacau negara kita kalau begitu ya. Untuk sesuatu yang tidak akan berubah lagi, tapi akan menggeser jadwal ketatanegaraan yang luar biasa. Jadi kalau berpikir radikal, ya boleh-boleh saja, tapi ya itu. Tinggal mereka mau enforcing keputusan MA nomor 44 tahun 2019 itu atau tidak. Jadi kalau kita mau enforcing putusan MK 44, nah dia keliru. Mengenforcingnya itu, yaitu mencabut peraturan KPU tersebut, lalu menggantikannya dengan peraturan baru, atau yang sudah dibuang ketentuan tentang dua pasangan calon. Itu menegakkan aturannya. Tapi itu pun kalau diterapkan pada pemilu yang sudah berlalu tersebut, tidak akan ada pengaruhnya juga. Jadi tolong dipahami urutan berpikirnya ya. Wah, dia kasih contoh. Saya kasih contoh kasus kriminal, ruling dan kepastian hukum. Di USA itu banyak kasus statutory rapes atau sexual harassment yang terjadi 15 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun yang lalu dan baru digugat kemudian hari. Kasus sexual harassment itu pernah terjadi terhadap Presiden Clinton, Presiden Trump, dan kini terhadap Capres 2020 di USA Vice President Joseph Biden. Yang namanya pelanggaran hukum, undang-undang dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada kadaluarsanya. Ada kasus statutory rape yang menarik untuk dijadikan perbandingan. Statutory rape adalah hubungan seksual yang sama-sama mau. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, tetapi dilarang secara hukum karena salah satu pasangannya di bawah umur atau minor. Secara hukum itu dilarang dan disebut statutory rape. Ada kasus a teenage boy berumur 18 tahun dan having sex dengan pacarnya yang masih berumur 15 tahun. Luar biasa ya. Minor karena di bawah umur 17 tahun. Hal itu mereka lakukan bertahun-tahun karena sudah tinggal sama-sama. Setelah mereka pacaran cukup lama dan grown up, dewasa berumur di atas 25 tahun,
Mereka putuskan untuk menikah. Beberapa tahun kemudian mereka punya anak. Dalam kehidupan rumah tangga itu kemudian hari mulai muncul banyak masalah dan berakhirnya dengan perceraian. Too bad, mantan suaminya menolak membayar child support dan dituntut di pengadilan oleh mantan istrinya, plus dituntut juga dengan kasus statutory rape saat mereka masih pacaran dan being a minor melakukan hubungan seks. Bagus kasusnya, menarik ya. Itu pun pengadilan di USA memberi hukuman kepada mantan suami itu setimpal dengan kejahatan yang pernah dia lakukan dengan mantan istrinya sendiri dengan jail time. Itulah keadilan, justice dan kepastian. Dalam dunia hukum dan justice, khususnya dalam kadus, kadus kepala dusun ya, kasus maksudnya, criminals, pelanggaran hukum, undang-undang dan undang-undang dasar 1945, tidak ada istilah pengadilan terlambat. Gugatan terlambat atau keputusan pengadilan itu bersifat normatif, prospektif, progresif. Itu istilah hukum yang salah penerapan dan pengimplementasiannya. Keputusan atau ruling pengadilan seperti ruling MA dan MK yang berupa kasus kriminal atau judicial review, pengosongan, vacating atau pembatalan, cancelling, aturan, perda, perpu, perpres, ketetapan KPU dan undang-undang, sanksi hukum tetap ada dan tetap implementable, tidak ada istilah terlambat. Hanya pengadilan harus menentukan eksekusinya atau implementasinya. Kita lihat. 1. Bila MA atau MK memilih vacating, mengosongkan peraturan, ketetapan, keputusan atau undang-undang yang dianggap melanggar, maka sanksi hukum bisa dilakukan prospektif progresif. Artinya sanksi hukum itu tetap diberikan dan semua kebijakan yang dan keputusan yang sudah diambil sebelumnya dibiarkan dan bisa diperbaiki setelah ruling ini dieksekusi. Gak paham saya maksudnya apa ini ya. 2. Bila MA atau MK memilih cancelling, membatalkan peraturan, keputusan, ketetapan atau undang-undang yang dianggap melanggar, maka ketika sanksi hukum diberikan, maka semua keputusan dan kebijakan yang sudah diambil sebelumnya harus juga direview dan dibatalkan bila itu dianggap tidak memberikan unsur keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Nah ini penting, nanti saya bahas ini ya. Itulah justice, tidak ada istilah terlambat. Dalam kasus dan ruling MA nomor 44 tahun 2019 ini, sanksi hukum dan konsekuensi hukum harus tetap ada, harus diberikan dan harus dieksekusi. Karena bila tidak ada sanksi hukum dan konsekuensi hukum, akan jelas mencederai keadilan. Akan menghilangkan legitimasi dan keabsahan Jokowi Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Ini rupanya berhenti di sini. Pesannya masih titik dan lain sebagainya. Ya, tapi saya kira poinnya sudah kita dapat ya. Kenapa dia mempermasalahkan ini? Seolah-olah putusan MA tersebut tidak bisa diterapkan untuk Pilpres kemarin. Memang ini perdebatan. Jadi begini Sobat Era sekalian, kalau kita bicara tentang azas ya, kemudian teori, apalagi ya, yang sering pakai bahasa Latin dan lain sebagainya, itu semua adalah penuntun bagi interpretasi sebuah hukum. Tapi hukum yang berlaku di sebuah negara adalah apa yang tertera di dalam peraturan tertulisnya, yaitu undang-undang. Nah, ini kan persoalan mengenai daya berlaku judicial review. Kapan daya berlaku judicial review tersebut? Nah, biar ada pembelajaran, saya kaitkan dengan judicial review MK dan MA sekaligus. Aturan yang ada mengatakan bahwa putusan mengenai judicial review itu berlaku ke depan yang sifatnya prospektif. Jadi, maksudnya adalah semua keputusan, semua hal yang didasarkan undang-undang atau peraturan yang akhirnya dibatalkan oleh MK dan MA itu dinyatakan tetap sah. Karena pada waktu tindakan itu diambil, belum ada putusan MA atau MK yang menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Atau belum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang itu batal. Jadi sesungguhnya inilah kepastian hukumnya, Sobat RH sekalian. Kenapa kepastian hukum? Saya sambil
bercanda memberikan contoh. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berkali-kali undang-undang ini di judicial review. Misal, ada judicial review yang menyatakan bahwa perkawinan itu didasarkan pada agama atau kepercayaan. Atau apa saja. Yang penting undang-undang perkawinan ini akhirnya dibatalkan semuanya. Pertanyaannya, Sobat Era sekalian, apakah semua perkawinan di seluruh Republik Indonesia yang didasarkan pada undang-undang ini ikut batal semua? Jadi saya batal perkawinan saya dan istri saya karena mendasarkan pada Undang-Undang 174. Anak saya tidak sah sebagai anak karena perkawinannya ilegal menurut hukum negara, sehingga tidak berhak untuk menjadi ahli waris dan lain sebagainya. Wah, kacau di negeri ini kalau cara pandangnya begitu. Justru itu tidak memunculkan kepastian hukum. Jadi saya tadi menangkap bahwa sobat kita ini kelihatannya tidak membedakan antara pengujian peraturan perundang-undangan dengan kejahatan atau kriminalitas. Kalau kejahatan, di sini juga tidak ada daluarsa juga. Tetapi, kalau kita bicara tentang sebuah peraturan, sebuah undang-undang, maka justru kepastian hukumnya adalah sepanjang dia belum dibatalkan, undang-undang itu sah. Kecuali sudah dibatalkan. Jadi, ketika misalnya KPU menetapkan pemenang presiden dan wakil presiden, dia berasumsi bahwa satu putaran saja cukup asumsinya. Tapi kalaupun asumsi tersebut kemudian kita belokkan sedikit dengan mempertimbangkan persebaran, itu pun tetap memenuhi syarat Jokowi Ma'ruf. Yang mungkin cuma mau berdebat secara teoritis bahwa harusnya putusan itu walaupun dibacakan tanggal 28 Oktober tetap bisa diberlakukan terhadap status Jokowi Ma'ruf. Ya pertanyaannya, status apa lagi yang mau diberlakukan? Kalaupun diterapkan secara retroaktif, tetap saja Jokowi Ma'ruf pemenangnya. Kan yang dipermasalahkan bukan sisi kecurangan pemilu, yang kita tahu bahwa persoalan tersebut sudah dibawa ke MK. Jadi MK itu, Sobat Era sekalian, bukan mempermasalahkan apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang dipermasalahkan itu adalah soal kecurangan. Soal-soal yang terkait dengan mungkin tidak governance-nya pemilu kita. Dan itu kita harus akui. Tapi kalau soal persebaran, menang di 21 provinsi, itu sesuatu fakta yang tidak bisa dibantah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga walaupun diterapkan aturan yang mengatakan persebaran harus dipakai, yaitu di separuh jumlah provinsi dan minimal 20% di sana, tidak ada masalah, tetap juga menang. Ya kan? Nah, cuma saya tahu logika yang dipakai sahabat kita ini, ya. Saya pernah terlibat dalam permohonan judicial review yang saya minta pemberlakuannya retroaktif, jangan prospektif. Karena kalau prospektif tidak ada gunanya. Apa itu? Yaitu pada tahun 2009 ketika proses penghitungan suara tersebut sampai 4 tingkat untuk pemilihan anggota DPR. Tingkat pertama yang mereka mendapatkan 100% BPP, bilangan pembagi pemilihan. Tingkat kedua mereka yang mendapatkan 50% BPP minimal, yaitu dapat kursi juga, ya, bilangan pembagi pemilihan. Tingkat ketiga mereka diangkat ke level provinsi dan mendapatkan 100% dari BPP baru. Lalu terakhir baru the largest remainder, yaitu sisa suara terakhir. Nah, pada waktu itu ada dispute mengenai penghitungan tahap kedua, di mana ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU. Padahal putusan tersebut secara substantif sebenarnya keliru, walaupun saya mengatakan tidak ada putusan hukum keliru sebelum dia dibatalkan atau di bypass. Nah, menjadi permasalahan karena MA
mengatakan peraturan KPU itu keliru kalau diuji menurut Undang-Undang Pemilu. Mereka yang tidak puas dengan putusan MA lalu datang ke MK. Mereka menguji Undang-Undang Pemilu yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung. Hasilnya, apa yang diputuskan MK itu confirm sama dengan apa yang dibuat oleh KPU. Dan saya pun bisa membenarkan hal tersebut. Karena kalau metode MA yang dipakai pada waktu itu, maka terjadilah ketidakadilan dalam sistem pemilu proporsional. Bayangkan, partai seperti Demokrat pada waktu itu sebagai pemenang bisa mendapatkan, walaupun suaranya 20%, bisa mendapatkan kursi sampai hampir 30% kalau tidak salah. Jadi ada disproportionality karena putusannya mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan kursi pada putaran kedua adalah mereka yang sudah mendapatkan kursi di putaran pertama. Wah, luar biasa kalau begitu. Maka partai besar akan menang terus. Ya kan? Nah, tapi kalau pengujian undang-undangnya pada waktu itu saya mewakili PKS kalau tidak salah, Partai Keadilan Sejahtera, ya, bersidang sebagai kuasa hukum. Saya kemudian melihat komentar, kalau tidak salah, dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak ada gunanya mengajukan permohonan ke MK karena putusan MK berlaku prospektif. Karena itulah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Karena saya membaca itu, dalam permohonan saya masukkan agar MK kalau menerima permohonan ini, maka minta diberlakukan secara retroaktif. Kapan retroaktifnya? Retroaktifnya adalah saat undang-undang itu diundangkan. Jadi retroaktifnya saat pertama. Masalahnya adalah tidak ada konsekuensi apa-apa. Karena tindakannya itu cuma satu, yaitu tindakan penetapan calon terpilih yang akan dilakukan oleh KPU atau bahkan sudah dilakukan oleh KPU. Jadi tidak kemana-mana. Jadi kalaupun dia diberlakukan secara retroaktif, dia measurable, terukur. Masih bisa dipakai untuk ya tadi kemanfaatan, keadilan, dan kemudian juga kepastian hukumnya. Dan akhirnya memang permohonan saya dan kawan-kawan lainnya dikabulkan. Pemberlakuannya secara retroaktif, yaitu dimulai ketika undang-undang itu diundangkan, sehingga putusan ini bisa digunakan untuk mengoreksi apa yang sudah diputuskan KPU karena mengikuti perintah Mahkamah Agung. Itu kasus 2009. Jadi, dalam kasus ini, Jokowi Ma'ruf bisa jadi ada putusan MA yang mengatakan bahwa ini berlaku surut, yaitu sejak peraturan KPU tersebut diundangkan. Kalau begitu caranya, maka putusan itu bisa diterapkan pada Pilpres kemarin. Hanya saja, Sobat RH, pertama MA tidak menyebutkan bahwa putusannya berlaku surut. Satu. Yang kedua, substansi yang diatur tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu. Karena substansi yang diatur itu adalah mengenai persebaran suara ketika calon itu cuma 2 saja. Dan persebaran itu tetap mengacu pada konstitusi pasal 6A, yaitu 50% plus 1 plus persebaran di separuh lebih jumlah provinsi, di mana masing-masing provinsi itu minimal 20%. Jadi sobat daerah sekalian, itu penjelasan saya memang sedikit complicated, tapi sesungguhnya apa yang disampaikan rekan ini agak mencampur adukan sebenarnya antara kasus judicial review, pengujian sebuah norma, dengan kasus hukum konkret. Ya mungkin ada dia mencontohkan mengenai tadi perkosaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di Indonesia pun tentu beda perlakuannya. Judicial review perlakuannya adalah prospektif untuk kepastian hukumnya. Ya tadi saya katakan kalau undang-undang perkawinan dibatalkan, masa batal semua perkawinan kita? Kan begitu. Kemarin undang-undang apa yang dibatalkan? Undang-undang ketenaga listrikan dibatalkan. Apakah semua kontrak PLN yang didasarkan undang-undang ketenaga listrikan itu batal semua? Wah, hancur negara kita kalau begitu. Kemarin juga undang-undang yang terkait dengan Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung itu
dibatalkan juga atau diberikan interpretasi baru. Apakah semua putusan Kejaksaan Agung juga batal semua? Wah, kalau begitu ribut negara kita, hancur negara kita ya. Jadi bisa jadi ada terobosan-terobosan hukum untuk memberlakukan itu secara surut, tetapi tentunya harus measurable dan terukur. Jadi bukan sembarangan, bukan justru putusan hukum atau putusan pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum. Kalau cara berpikirnya bahwa apa yang diputuskan itu bisa ditarik ke belakang semuanya, maka akan ada ketidakpastian hukum terhadap semua tindakan yang diambil atas dasar peraturan yang kemudian akhirnya dinyatakan batal oleh baik MA maupun MK. Sobat era sekalian, itu saja penjelasan saya. Memang panjang, agak berat mungkin ya mencernanya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diserap dengan baik, terutama bagi teman dari Amerika Serikat ya yang mengirimkan ini. Sayang tadi kayaknya terpotong, tapi saya kira ini sharing pengetahuan bagi kita semua. Bukan soal benar dan salah, tapi sekedar mendudukkan bagaimana hukum positif Indonesia bekerja. Yang barangkali tidak sama persis dengan apa yang dilakukan di negara Paman Sam. Jangan lupa, sobat era sekalian, kalau kita bicara konteks judicial review, di negeri Paman Sam itu berbeda. Kalau dia, judicial review-nya itu sifatnya itu decentralized. Semua pengadilan bisa melakukan judicial review, menyatakan sebuah case konkret bertentangan dengan konstitusi. Lalu yang kedua adalah selain decentralized, dia berlaku hanya terhadap para pihak saja. Jadi hanya mengikat para pihak saja. Dan kemudian judicial review untuk kasus yang konkret. Nah, jadi tidak heran sobat era sekalian, kalau judicial review itu dikabulkan, maka dia bisa berlaku retroaktif ke belakang. Kenapa? Karena kasus-kasusnya konkret. Karena pemberlakuannya tidak erga omnes, tidak semuanya seperti dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan juga di negara-negara yang memiliki MK secara khusus. Karena sifatnya adalah judicial review-nya itu centralized, tersentralisasi. Kalau kita bicara undang-undang ya, di bawah undang-undang MA, hanya MK dan MA yang bisa mengajukan judicial review, tapi kalau konteksnya pengujian undang-undang hanya MK. Yang kedua, mengikat semua pihak. Dan yang ketiga, di MK Indonesia berbeda dengan di US Supreme Court. Karena seperti halnya negara-negara yang memiliki MK, maka cirinya adalah kalau tadi decentralized, ini centralized. Jadi tersentral di MK saja judicial review-nya. Kalau tadi kasus konkret, di sini adalah norma yang dipermasalahkan, bukan kasus konkret. Jadi kasus yang abstrak. Kalau tadi mengikat para pihak yang mengajukan, ini mengikat semua pihak. Nah, perbedaan inilah yang membuat akhirnya kepastian hukumnya tentu perlakuannya berbeda. Jadi sekali lagi, kita tidak bicara tentang kecurangan pemilu 2019 yang saya yakini masih banyak governance pemilu yang harus kita perbaiki. Tapi saya bicara mengenai bagaimana eksistensi dari putusan Mahkamah Agung. Saya termasuk yang menyesalkan kenapa putusannya terlambat. Menyesalkan. Tapi kalaupun tidak terlambat, memang tetap tidak bisa berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf. Karena angka Jokowi Ma'ruf sudah melebihi dari apa yang diatur di dalam konstitusi pasal 6A. Dan juga apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung. Bahwa kalau 2 putaran tetap dihitung persebarannya. It's okay, persebaran sudah tercapai. Dan yang penting sobat era sekalian, tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!